Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Lagi dan lagi teman-teman. Kuasa hukum Tipa dan si Tipanya sendiri waktu debat di salah satu stasiun TV, dia berdua kompak melakukan blunder yang sangat fatal sekali teman-teman. Kalian bisa simak nanti di cuplikan yang saya tayangkan ini. Dan ada yang disampaikan oleh Prof. Binsar buat Roy Suryo dan kawan-kawannya. Apa yang disampaikan Prof. Binsar ini membuat Roy Suryo, Tipa, Repli, Gapur dan yang lainnya getar gak karuan teman-teman. Dimana Michael Sinaga yang berani menghina melecehkan UGM dan petinggi-petinggi UGM. Saya teman-teman makin hari makin pengen diarak ke penjara nih orang teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Jangan lupa klik like, share, komen yang baik-baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cuplikannya. Nggak jelas ini. Kok dengar nggak jelas? Jokowi itu tidak mempunyai ijazah elektronik. Nah ini yang jadi masalah. Masalah elektronik kan pasal itu mengenai yang dokumen bernama elektronik. itu miliknya siapa? Iya. Iya. Itu miliknya Sandi yang memposting, atau miliknya Pak Jokowi Betul. yang atas Kalau nama tadi itu. ijazah Dalam konteks hubungan penguasaan, ada hubungan hukum, ada hubungan kepemilikan kan itu. Bukan fitnah pencemaran nama baik. Ini kan kalau diupload itu miliknya dia Sandi. Iya, miliknya. Tapi ijazah siapa? Pasal Pasal itu kan ijazah Pak Jokowi. Jokowi. Ya kan? Kan belum tentu. Nah, ini yang harus dibahas. Ini loh, kan Ketika belum belum- tentu bagaimana Anda menjelaskannya kan itu aja. Ini Di tadi yang pasal masih itu jelas Pak Prof, udah jelas. Ya, pasalnya ya, di itu DE ada yang KUHP yang biasa. berupa gini-gini, dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Anggap bukan ijazah deh. Informasi Nggak bisa. elektronik. Ya, harus ijazah. Yang empat selesai Iya. ya, gitu lah. Saya berkali-kali ngasih contoh. Makanya masuk Seandainya pembuktian. saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya, Jadi, ya Bang kan? Ado, Itu dokumen elektronik milik Michael Jackson apa saya? Ya kalau Milik. fotonya Michael Jackson saya. dibilang fotonya bakal KTP, Milik nggak saya. bisa. Iya, karena yang dimasalahkan di undang-undang itu adalah Michael Jackson dibilang Aduh teman-teman, udah paling bener lanjut penjelasannya nanti di pengadilan. Bawa buktinya semua bawa. Jangan ngoceh-ngoceh terus di media teman-teman. Ya kalau bilang belum tentu, kenapa ke makam Pak Jokowi, ke makam keluarga Pak Jokowi, terus kenapa maksa Pak Jokowi nunjukin ijazahnya? Coba kita lihat nanti tanggal 6 besok teman-teman, sidang si Tipa teman-teman. Akan terjadi apa nanti di sidang si Tipa ini teman-teman? Aduh. ini adalah fotonya orang sendiri, nggak boleh. dokumen elektronik. Itu Yang jelas. masalah adalah ketika kemudian yang diposting Dian Sandi atas nama Jokowi tadi disebut palsu tadi itu. Ya, Itu silakan Jangan jelaskan. Jangan dibilang palsu itu bahasa Indonesianya bukan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan fakta Iya, yang bukan palsu. iya. Ya, Foto-fotonya ini iya. menurut beliau bukan sebenarnya. Nah, itu yang perlu tidak. dijelaskan. Tolong dijelaskan. Jadi bukan Masa fotonya. jam 12 malam? Foto yang mana? Kita mau jam 12 malam nih. Silakan. Boleh, saya Jadi, jelaskan. Kami menemukan bukti-bukti, nanti kami akan sampaikan di persidangan. Karena kalau tidak bisa mengatakan itu palsu, Kalau dikatakan ini palsu, lanjut, kalau dikatakan lanjut. fitnah, nah salahnya Iya. kan. Yang yakin Rapid itu terjadi apabila pokok perkaranya belum diserahkan kepada pengadilan setempat. Nah, ini perkaranya sudah masuk lebih dahulu. Berbarengan dengan kasusnya Dr. Tipa kan itu. Iya. Nah, kemudian yang kita dengar sekarang ini, yang di perapitnya yang ketiga ini akan diajukan Rehabilitasi dan Gugatan. ganti rugi. rehabilitasi dan ganti rugi. Nah, saya berpendapat, nah ini tadi yang saya katakan, sudah lebih 36 tahun sebagai hakim, tidak lazim kalau penetapan tersangka itu sudah sah secara hukum, akan dikabulkan ganti rugi dan rehabilitasi, terkecuali tidak sah secara hukum penetapan tersangka, barulah gugatan ganti rugi dan rehabilitasi itu dapat dikabulkan. Itu. Jadi saya bukan mau menakut-nakutin pihak daripada Roy ini, dan tidak perlulah dia mengintip kasusnya Dr. Tifa ini. Kalau misalnya seperti pertanyaan Abang Prayogi tadi, oh menunggu lagi.
perkaranya Tifa sampai tuntas dari upaya hukum bandingnya. Wah, ini bahaya itu. Ini namanya permainan politis. Saya kira di sini harus diambil sikap tegas, ya. Dan tidak bisa itu jadikan alasan untuk menunda kasus itu dilanjutkan kepada pokok perkara. Semua Ini teman-teman, ini akal-akalan si Refli Harun dan si Gopur teman-teman. Makanya Roy Suryo berhak untuk ditahan teman-teman, karena dia menghalang-halangi sidang pokok perkara teman-teman. Baru peradilan aja udah berjilid-jilid teman-teman, sekarang udah jilid 4. Coba kok dibiarin sama hakim? Udah jelas-jelas ini mengulur-ngulur waktu untuk sidang teman-teman. Mana yang katanya 99,9% palsu. Kalau sudah yakin ya kenapa takut mau sidang? Kan lucu teman-teman ini orang. Aduh, gak bisa pikir. Akademisi Opa Emilia, Budiadi dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut karena tidak berani hadir di persidangan gitu loh Bang Andi. Jadi kita harus fair. Semua akademisi Opa Emilia, Budiadi dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut karena tidak berani hadir di persidangan gitu loh Bang Andi. Jadi kita harus fair. Kita ingin menyelesaikan kasus ini dengan cara yang bermartabat, bahwa kita harus Ada ya orang yang punya kualitas seperti ini teman-teman. Ini sudah wajib dan halal UGM untuk melaporkan si Mikel ini teman-teman. Dia sudah menghina loh. Sudah menghina kayak gini masa dibiarin? Dasarnya apa si Mikel bilang UGM pengecut? Apa karena pihak UGM gak ada yang datang ke persidangan? Ya kalau misalkan mau pihak UGM datang, ya nanti di persidangan pembuktian dan pokok perkara. Ini mau persidangan itu aja kan masih dihalang-halangin oleh ketua lu Mikel, ha? Lihat si Roy, peradilan terus sampai jilid 4 sekarang. Apa nggak menghambat tuh, ha? Introspeksi dulu lah. Udah menuduh, menunda-nunda, malah keluar-keluar seakan-akan orang lain yang salah gitu loh teman-teman. Aduh, ini dari kubu penuduh ijazah Pak Jokowi ini semuanya nggak ada yang berkualitas teman-teman. Pantesan aja. jaga selain nyawa ada kehormatan diri. Kita semua harus terhormat. Semua pihak yang terlibat ini harus terhormat. Andai kata dia bisa laksanakan apa yang dia lontarkan itu, saya yakin segalanya akan berakhir dengan baik. Misalnya sebelum sebarluaskan ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa kau tidak cek and recheck dulu ke Pak Jokowi? Pinjam baik-baik ijazahnya. Siapa tahu ada data yang salah kan? Jadi bisa diolah ulang. Lalu yang terkait di luar ijazah, coba perhatikan beberapa video berikut ini. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Otaknya Jokowi. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Terkesan sekali Tifa menghina dan merendahkan Pak Jokowi dengan mengatasnamakan hasil penelitian. Padahal penelitiannya itu hanya mengandalkan data sekunder, sementara data primernya tersedia, tapi dia kesampingkan tanpa pernah dia hubungi. Apa bisa hasil penelitian seperti itu disebut ilmiah, kecuali sebenarnya hanya bersifat dugaan atau interpretasi berdasarkan analisa? Tapi kok sudah berani dia sebarluaskan sebagai hasil penelitian ilmiah seolah sudah pasti ijazah Pak Jokowi itu palsu. Seolah sudah pasti Pak Jokowi itu menderita penyakit autoimun. Lalu seolah juga sudah pasti otak Pak Jokowi itu kecil. Seolah juga sudah pasti otak Pak Jokowi itu tidak cerdas. Dan lain-lain. Apa semua itu yang disebut beretiket baik dan bermartabat? Mana nih? Ikatan Dokter Indonesia. Masih aktif tidak sih ID itu? Kok tidak ada suaranya sama sekali? Karena dokter menyebarluaskan penyakit hasil diagnosa mendalam tanpa izin pasiennya saja. Kan pelanggaran hukum dan kode etik kedokteran ya? Apalagi Tifa yang tidak pernah melakukan diagnosa mendalam, tapi menyebarluaskannya. Tolong dong, mana nih suara ID? Kok diam saja tidak bantu masyarakat nambah cerdas?